Halo guys, welcome back to channel kembali lagi di PD Mystery. Oke, pada kesempatan video kali ini sesuai thumbnail ya, saya akan membahas dari sebuah cerita tragis yaitu Fat Cat yang ada di Cina guys. Seperti biasa, sebelum mulai videonya, jangan lupa subscribe dan share. Baru-baru ini, masyarakat Cina dihebohkan dengan seorang pria yang diri dikarenakan putus cinta dengan pacarnya dan menyebabkan depresi. Oke, kita mode on serius. Jadi guys, kisah ini dialami oleh seorang remaja yang bernama Pang Mao, seorang gamers yang bernickname Fat Cat. Pria ini sudah berumur 21 tahun, kelahiran 2003. Jadi geng, gue bakal bahas dari orang tuanya Pang Mao. Sebenarnya si orang tuanya Pang Mao sudah berpisah atau bercerai ya guys. Walaupun sudah bercerai, si Pang Mao tetap berhubungan baik dengan keluarganya, termasuk adik dan kakaknya guys. Jadi kronologi ini bermulai dari Pang Mao bermain game online. Ya, selayaknya anak muda, kalau bermain game pasti mabar sama teman-teman atau gebetannya guys. Dan suatu saat Pang Mao bertemu dengan seorang gamers cewek yang bernama Tang Zhu. Dan seiringnya berjalan waktu, si Pang Mao jadi sering mabar bersama Tang Zhu guys. Dan lama-lama si Pang Mao menyimpan perasaan cinta kepada Tang Zhu. Dan sebaliknya juga si Tang Zhu juga menyimpan perasaan ke Pang Mao. Dan akhirnya mereka berdua memutuskan untuk berpacaran guys. Kiu kiu, cukurukuk geruhu. Lalu tanpa terasa hubungan mereka sudah berjalan 2 tahun lamanya guys. Dan kalian bisa bayangkan selama berpacaran 2 tahun mereka cuma bertemu 2 kali saja untuk merayakan hari jadiannya mereka atau hari ketemunya mereka. Oh ya guys, di sini gue belum menjelaskan untuk pekerjaan si Pang Mao. Si Pang Mao sebenarnya menjadi jasa joki atau jasa joki game online guys. Nah, di sini untuk pendapatan dia cukup lumayan guys untuk menghidupi keseharian si Pang Mao. Ya, makanya si Pang Mao berani tinggal sendiri atau memutuskan menghindar dari keluarganya atau menjauh ya guys. Menjauh bukan menghindar ya. Untuk hidup mandiri guys. Dan selama mereka berpacaran 2 tahun ya, si Pang Mao ternyata sangat bucin sekali guys, dan sering mengirimkan sejumlah uang. Jadi keseharian si Pang Mao sebenarnya cukup menyedihkan ya guys ya. Dia rela makan 1 kali cuma makan sayuran guys, atau nasi lauk sayur demi berhemat untuk mengirim uang ke Tang Zhu guys. Jadi ini sangat bucin banget guys. Dan ada suatu kejadian si Tang Zhu sampai mengeluarkan cairan merah ya, dikarenakan kekurangan nutrisi guys. Wow, kasian banget ya guys. Kalian bisa bayangkan kalau makan sayuran cuma sehari sekali itu rasanya kayak mana ya. Walaupun kita sering makan sayuran 1 kali atau berapa ya, 3 kali sehari atau 5 kali sehari, itu nggak bakal menjadi nutrisi guys ya, karena itu sayuran kan cuman kayak apa ya, gue bukan dokter karena ya pokoknya saya makanan sehat. Nah tapi yang penting itu protein guys, protein atau dada ayam atau telur itu sangat penting karena itu sumber energi kita ya. Kalau kita nggak makan protein itu keseharian kita itu rasanya kayak lemas gitu guys. Kita mau mengerjakan apapun jadi agak malas gitu, walaupun kita maksain gitu kurang maksimal gitu. Dan di sini ada suatu kejadian yang sangat lucu. Itu kan penghasilannya Pang Mao kan semua dikasihkan ke Tang Zhu kan, penghasilan perharinya. Nah kan konsep-konsep orang bucin kan kayak gini guys. Dia bilang gini si Pang Mao, tolong belikan aku McDonald dong, aku hari ini lagi pengen nih, lagi bokeh gitu. Nah, kata si Tang Zhu bilang gini, ya makanlah gitu. Terus si Pang Mao jawab gini, bolehkah kamu belikan aku McDonald 1 kali aja, soalnya aku lagi bokeh nggak punya uang. Nah si Tang Zhu jawab kayak gini guys, kalau nggak punya uang ya bekerja lebih banyak lah. Intinya kayak kalau kamu nggak punya uang kamu harus bekerja keras lagi ya. Gila gak guys,
Itu sangat gue sih kayak agak kesel banget sih sebenarnya, tapi ya gimana ya, itu kayak udah cinta buta gitu guys ya. Ya gitulah guys ya intinya. Dan di sini rumornya juga guys, si Pang Mau itu selama 2 tahun berpacaran itu sudah mengirim sejumlah uang yang sangat banyak banget guys, di luar nalar sih menurut gue. Itu 1.100.000.000 guys. Wow, itu uang nggak banyak loh guys. Kita pun kalau bekerja 1 tahun tuh, kalau jadi karyawan tuh dapat berapa sih guys gitu, bayangkan guys. Jadi bisa bayangkan ini anak memang jago banget cari uang gitu. Nah si Pang Mau ini kan jarang ketemu nih guys sama si Tang Zu kan. Itu selama 2 tahun kan ketemu 2 kali ya. Ibaratnya orang bandel itu nggak dapat jatah ya, mau keripik itu nggak bisa kan. Biasanya kan online kan, jadi online kok kurang efektif nih guys ya. Jadi gini pemikirannya, dia itu mau serius nih, serius sama si Tangzu nya. Itu dia lebih bekerja keras banget guys ya. Bayangkan dia bisa bekerja 18 jam dalam 1 hari. Gila, makanya 1 kali sehari itu pun sayuran saja guys ya. Wah, gila sih guys. Dan di sini dia juga pakai apa ya namanya, kayak prosedur keuangan sih guys. Ini ceritanya itu ada dibagi dua, ada 3 sih guys, 3, yaitu yang satunya buat ngirim si Tangzu, yang satunya buat biaya kehidupannya, yang satunya itu biaya buat pernikahannya. Nah gue agak lumayan heran guys ya, kan si Tangzu kan menyimpan uang buat pernikahan guys ya. Ngapain sih Pang mau juga mikirin gitu kan konsepnya, kalau udah percaya banget kan. Gue juga kurang paham juga ini masalah gimana ya. Dan tiba lah pada waktunya guys, itu si Pang mau mendaftarkan pernikahan Pang Mau sama Tangju guys. Ini ceritanya udah serius banget. Nah di tengah-tengah hubungan itu guys, itu si Tangju itu semakin cuek, nggak tahu kenapa ya, mungkin balasnya cuma ye ok gitu ya. Nah itu setelah 1 bulan pas si Pang Mau mendaftarkan pernikahan guys. Nah setelah itu si Tangju meminta putus guys. Nah disinilah awal mula kejadiannya. Si Pang Mau itu stres guys, stres udah putus hubungan sama si Tangzu. Si Pang Mau sedih, nggak mau makan, udah nggak mau kerja lagi, memikirkan hubungan si Pang Mau sama si Tangzu ini. Nah, setelah itu guys, si Pang Mau mengirimkanlah bunga sepaket 760 itu melambangkan hari berjalannya kayak percintaan gitu loh guys ya, namanya orang bucin kan gitu. Nah setelah itu dia mentransfer sejumlah uang, itu gue langsung ngomongin rupiahnya gitu ya, itu sejumlah 100 juta berapa gitu, pokoknya di angka 100 juta ke atas gitu. Nah setelah itu si Pang Mau itu nggak ada responnya sama si Tangzu, itu merasa stres. Dan akhirnya pada paginya tanggal 3 itu si Pang Mau pergi ke jembatan Jiangsu, itu tempat tinggalnya dia ya. Nah dia itu udah merasa depresi, udah merasa putus asa, perjuangan dia udah 2 tahun udah nggak ada apa-apanya. Dan dia langsung memutuskan untuk melompat dari jembatan itu guys. Bayangkan jembatannya udah gede ya, udah lautnya gede juga. Nah itu guys. Dan jasadnya sudah ditemukan oleh pihak kepolisian. Dan selanjutnya si yang pertama dikabarin itu sang kakaknya Pang Mau. Nah setelah itu si kakaknya si Pang Mau kan tahu dia pacaran sama si Tangzu. Nah setelah itu dia cek tuh chatnya si Pang Mau sama si Tangzu, kan dia nggak tahu kan dia tiba-tiba adiknya itu bunuh diri kenapa gitu ya. Dia mencoba mencari tahu dengan cari bukti chatannya guys. Nah dan disitulah ketemunya si Pang Mau. Ternyata hidupnya tersiksa dalam 2 tahun gara-gara si Tangzu minta uang terus ya sama si Pang Mau. Nah, setelah itu si kakaknya Pang Mau itu ya kecewa guys, sebenarnya bener kecewa. Setelah itu diviralkan lah itu cerita sang Adi. Nah sampai mengundang semua
orang-orang pihak Cina gitu ya, itu sampai mengasih apa namanya kayak persembahan gitu apa ya, penghormatan gitu guys, ya gitulah pokoknya. Dan itu sampai mengirim McDonald kan, ceritanya kan minta McDonald nggak nggak gimana ya, nggak dikasih kan guys. Nah, sampai mengirim bunga, mengirim susu itu guys. Dan akhirnya si Tang Su itu mendengar berita ini dan dia panik guys. Dan disinilah dia berklarifikasi, meminta maaf. Aduh,